Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kalau teman-teman nonton video ini, maka ini diambil pada saat hari pertama Ramadan ya. Jadi mungkin kita mau bahas tema baru lah ya. Ilmu sepertinya akan jadi serial yang saya sempat rencanakan sejak beberapa waktu lalu, tapi ya baru kejadian sekarang nih kita mulai. Jadi saya berencana ya, sekedar sharing ya, serial ya, artinya tidak hanya satu video ini seputar tentang on becoming a trainer. Jadi ya, tujuannya pertama buat bertukar pikiran lah sama-sama teman-teman yang juga sama-sama bergerak di dunia training, consulting, coaching gitu. Yang kedua ya juga untuk barangkali bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang baru akan memulai. Kalau saya amati yang memulai itu bisa ada beberapa jenis. Yang pertama, teman-teman yang masih muda-muda, lebih muda dari saya gitu ya, kemudian terinspirasi dan pengen meniti karir itu. Tapi juga ada juga bisa yang mungkin yang sudah agak lebih senior ya, bahkan bisa jadi yang pensiunan yang kemudian melihat bahwa ekspertisnya, kemudian pengalamannya itu bisa membantu orang lain ya, dalam bentuk training gitu. Jadi kurang lebih begitulah idenya. Nanti teman-teman yang nonton mohon diberi masukan. Siapa tahu ada tema-tema yang bisa kita diskusi lebih lanjut. Ya, saya juga mungkin nanti secara berkala akan menggunakan literatur ya supaya kita bisa punya basis pemikiran gitu ya. Jelas saya membawakan ini bukan sebagai karena saya ahli tidak ya, tapi ya ada sedikit pengalaman ya kalau ngomong pertama kali belajar dunia training itu sekitar tahun 2003 saya kira. Jadi kalau titik awalnya di momen ketika itu ya berarti sekarang sudah sekitar 17 tahun. Tapi ya tentu tidak full di sana dari awal ya. Nah, 2003 pertama kali saya mengenal dunia training. Kemudian kalau mau di titik profesional, definisi profesional adalah saya membawakan training yang dibayar gitu ya, atau yang resmi, bisa dibayar, bisa resmi. Artinya resmi itu memang diadakan oleh kantor saya bekerja, saya karyawan gitu, kemudian saya in charge di bagian training, saya ngajar tuh berarti resmi gitu ya. Ya mungkin sekitar tahun 2007 lah, berarti sekitar 4 tahun setelah sejak pertama kali saya mengenal itu. Saya full time ya sekarang sejak 2012 sampai sekarang, bergabung di salah satu konsultan, sehingga ada beberapa angle yang saya rasakan ya. Angle sebagai trainer yang hobi. Hobi itu artinya dulu saya kerja jadi karyawan, kemudian saya punya hobi ngajar, bikin komunitas, atau mungkin di luar komunitas juga saya ngajar. Tapi sebenarnya yang saya jalan utama masih sebagai kerja di kantor. Nah, yang kedua ya pengalaman sebagai full time ya consultant yang eh, sepertinya sih agak beda kondisi kliennya gitu ya, kondisi percaya beda. Sampai sekarang saya masih menjalani yang tadi yang dibilang hobi tadi, karena di situ ada nuansa yang berbeda gitu ya, dan memang ada misi yang berbeda juga di situ. Jadi dua pengalaman kecil ini mungkin nanti akan bisa mudah-mudahan bisa membantu siapapun yang pengen mulai, tapi juga bisa menjadi ajang untuk kepikiran lah ya. Nah, karena tone-nya beda, kondisinya lain-lain gitu. Nah, sekarang saya akan mulai dengan satu pembahasan yang mungkin agak mendasar. Oh ya, saya agak gabung saja ya istilahnya menjadi trainer. Meskipun ada orang lebih suka pakai istilah fasilitator, ada orang lebih suka pakai istilah konsultan juga kadang-kadang. Meskipun konsultan punya definisi yang lebih spesifik lagi, tapi kadang-kadang suka dicampur gitu ya. Ya, anyway adalah apapun istilahnya ya, saya hanya memilih menggunakan istilah trainer saja yang mungkin agak lebih umum dikenal. Mungkin juga ada sambungan dengan istilah coach atau coaching prosesnya, meskipun itu proses yang berbeda, tapi somehow di zaman sekarang suka nyambung-nyambung atau ada paketnya lah gitu. Jadi tapi mungkin saya pakai istilah yang lebih umum yaitu trainer saja ya. Nah, dengan mengatakan training maka yang saya maksud adalah
kelas yang non formal, karena kelas formal itu yang ada di kampus, yang ada di sekolah gitu ya, itu yang formal. Tapi kelas formal yang non gelar seperti pusdiklat ya, itu juga saya anggap sebagai training juga gitu ya. Jadi itu yang saya maksudkan ya, karena ada sedikit berbeda kondisinya. Nah, kenapa saya concern dengan dunia training? Karena ini nanti ada di, sebenarnya itu juga salah satu alasan kenapa saya menulis buku ini ya, nasihat diri untuk membelajar. Saya tulis buku ini justru karena saya makin terjun di dunia training dan mendapati bahwa kok kayaknya ada yang aneh dengan dunia training ini gitu. Awal mulanya waktu itu saya tanpa sengaja bertemu dengan sebuah buku terjemahan kitab ya, yang bagi teman-teman yang pesantren sih udah biasa banget, itu buku yang sangat basic gitu, tapi bagi saya orang awam agama ini pas baca buku itu kok sangat mengena. Jadi judul kitabnya Ta'lim Muta'alim ya, kitab tentang adab belajar yang biasanya wajib dipelajari oleh santri katanya ketika mereka mau baru mulai perjalanan nyantrinya itu, adab belajar. Nah, ada sebuah kalimat di pembukaan kitab tersebut yang sangat menyentuh diri saya. Itu beliau katakan di zaman ketika beliau tulis buku itu adalah zaman ketika ilmu sudah sangat berlimpah sebenarnya ya, ilmu sudah sangat berlimpah, tapi kok beliau melihat keberkahan ilmu itu sepertinya nggak terlalu terasa. Nah, saya kemudian langsung berkaca kepada dunia yang saya geluti ini, dunia training gitu. Dengan istilah yang berbeda, orang itu suka bertanya-tanya, perusahaan, organisasi itu suka bertanya-tanya, ini yang namanya training ini return on investmentnya kayak gimana ya? Kayaknya kita tahu pelatihan ini penting, tetapi kok kita selalu nggak bisa terlalu yakin bahwa ini akan berdampak. Nah, itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, kalau kita lihat ke kelas, ya emang kenyataannya ada sambungannya meskipun tidak secara langsung, bahwa orang sering ngejokes gitu bahwa kalau orang habis pelatihan, maka paling lama ya yang diingat dari materi itu paling lama seminggu. Ada yang bilang sampai 2 minggu. Jadi materinya itu akan diingat, atau kadang-kadang bahkan bukan materinya yang diingat ya, tapi lebih ke semangatnya, antusiasmenya. Kalau kelasnya cukup menarik bagi peserta, kadang-kadang semangatnya, antusiasmenya itu bisa diingat. Tapi itu pun paling lama seminggu atau 2 minggu. Setelah itu semua seperti kembali ke sebelumnya. Jadi seperti hampir-hampir nggak ada bekas gitu. Kalau dievaluasi dari learning levels ya nggak nyampe ke perilaku lah. Nah, ini jadi apa namanya, kegalauan saya juga ya. Apa penyebabnya sebenarnya? Nah, itu mungkin agak tidak terlalu terjadi di dunia pendidikan formal karena mungkin prosesnya agak lebih panjang gitu ya. Tapi sementara itu saya juga mengamati ada sesuatu di pendidikan formal yang mungkin sangat krusial, tapi itu diabaikan di dunia pendidikan non formal seperti training. Apa itu? Nah, salah satunya adalah ya tadi soal adab belajar itulah yang kemudian saya coba tuangkan sedikit experience saya di buku ini. Nah, tapi itu jadi itu latar belakang saya ingin mengangkat tema ini gitu. Dan ini masih scatter, tapi mudah-mudahan untuk video kali ini mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Jadi kalau di tinjau lebih dalam gitu, saya mengamati bahwa para trainer atau orang yang menyebut dirinya trainer itu sepertinya kadang ya, mungkin tidak selalu ya, tapi saya sendirilah mengalami bahwa saya suka melupakan bahwa sebenarnya suka nggak suka disebut itu, tapi suka nggak suka sebenarnya trainer itu adalah guru. Barangkali istilah guru memang tidak terlalu pas dengan konteks gitu kan. Hanya beberapa trainer yang mungkin masih menggunakan istilah guru seperti Pak Jansen Sinamu, guru etos Indonesia gitu ya,
Jadi saya nggak tahu apakah dia nyebut orang-orang atau beliau sendiri yang menyebut, tapi ya memang sebenarnya benar ya, trainer itu guru. Tapi kemudian para trainer tidak terlalu senang menggunakan istilah itu, mungkin karena alasan beberapa hal. Pertama, ya istilah guru itu kesannya kan apa ya, terlalu tinggi gitu ya. Sementara saya ini cuma sharing knowledge aja kok gitu. Itu mungkin alasan pertama. Alasan yang kedua ya secara brand mungkin kurang bagus gitu ya. Alasan yang ketiga barangkali juga ini sorry ya, saya mesti bilang ini agak tajam tuh, tapi jangan-jangan itu bisa jadi refleksi kita bersama. Karena agak beda dengan guru di sekolah gitu ya. Guru yang bagus, sekolah yang bagus itu sangat concern dengan muridnya. Sehingga hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pelajaran tetapi terkait dengan karakter muridnya itu sangat jadi perhatian. Bagaimana anaknya tidak jujur misalnya dengan satu temannya, perilaku yang tidak sopan, itu jangan jadi concern dan bisa ditangani khusus tuh. Ini untuk sekolah-sekolah yang bagus ya. Jadi tidak hanya melulu urusan kurikulum yang tercetak gitu ya, tetapi para guru di dunia pendidikan sangat clear dengan bahwa tujuannya itu mendidik gitu. Nah, sementara para trainer ini sepertinya kok tidak. Nah, sorry ya, agak tajamnya gini. Sepertinya kok tidak mau cawe-cawe. Tidak mau mengambil tanggung jawab bahwa dirinya sebenarnya sedang mendidik. Jadi seolah-olah lebih senang dengan istilah sharing, facilitating, karena ya this is what I have, saya berikan, saya fasilitasi Anda belajar, so it's your responsibility. Ya karena memang itu tidak bisa dibungkiri terjadi karena memang dunianya bisnis ya. Training yang saya maksud di sini suka tidak suka adalah bisnis ya. Telah menjadi bisnis. Tidak ada yang salah dengan menjadi bisnis. Cuman karena menjadi terlalu bisnis, kadang-kadang hakikat dari keguruan itu diabaikan. Ya, tapi apa sebenarnya implikasi dari kata guru ini? Saya sih juga tidak senang menggunakan istilah itu. Saya juga pada teman-teman saya memanggil mas guru juga saya kadang-kadang protes gitu ya. Tapi di dalam hati saya harus mengambil istilah itu ya, nama itu, karena ada hakikat sebenarnya yang perlu kita dalami. Guru itu konon panjangan dari digugu dan ditiru. Jadi beda dengan trainer ya, yang saya nggak tahu nanti filosofinya mungkin agak sedikit berbeda istilah itu, tapi yang jelas guru mengindikasikan bahwa seseorang yang mengajar apapun metodenya bisa facilitating, bisa coaching, tapi setiap orang yang mengajar sebenarnya dia itu harus menjadi orang yang bisa menjadi teladan akan ilmu yang dia praktekkan. Nah, menariknya adalah selalu ada sebuah komentar bahwa ya kan itu nggak realistis, ya kan. Anggaplah misalnya saya mengalami sendiri di dunia pelatihan, dunia nyata ya, sebagai klien misalnya, saya sebagai klien. Berarti kalau saya mau ngundang trainer leadership ya untuk level yang tinggi, harusnya trainernya adalah level CEO misalnya. Itu logikanya kan. Menariknya adalah tidak banyak CEO yang enak ngajarnya. CEO pengalaman banyak, ilmunya kalau ngobrol begini banyak, tapi untuk sebuah kelas nggak realistis mengharapkan CEO yang turun gitu. It's impossible. Nggak semua diantara mereka enak ngajarnya, terstruktur misalnya, nggak realistis itu. Akhirnya itu nggak bisa selalu works. Sebaliknya ada orang-orang yang enak ngajarnya tapi tidak punya pengalaman seperti itu ya, sebombastis itu gitu ya. Nah, di mana titik temunya situasi ini? Nah, saya mau dudukkan perkaranya ke tesis yang tadi, bahwa guru harusnya bisa menjadi teladan dari apa yang diajarkan. Tapi poin saya bukan pada harus sempurna menjadi teladan, melainkan adalah
guru perlu memastikan dirinya pun sedang mempraktekkan apa yang dia pelajari. Jadi on progress-nya itu harus kerasa. Terus berjalan bertumbuhnya itu harus kerasa. Bukan sempurnanya, tetapi terus berjalannya itu yang harus kerasa, bahwa sang guru ini pun berusaha menghidupi apa yang dia bagikan kepada orang lain. Nah, karena menarik bahwa kalau seseorang bisa mengajarkan sesuatu di tahapan pembelajaran, should be at least dia ada di tahapan evaluasi. Mengapa? Karena hanya di tahapan itu dia bisa bikin kurikulum, ya kan? Nanti bisa ngevaluasi proses orang belajar harusnya kayak gimana. Nah, orang yang bisa tahapan evaluasi itu di tahapan sebelumnya harus mampu dulu bisa mempraktekkan apa yang diajarkan, gitu. Jadi should be memang demikian urutannya. Nah, nanti di video lain kita akan bahas lah bagaimana strateginya nih supaya tadi yang menyiasati, yang jago ngajar nggak punya pengalaman, sementara yang punya pengalaman nggak jago ngajar, itu gimana menyiasatinya. Jadi kita akan bahas lain waktu. Tapi balik ke tadi, maka pada hakikatnya kenapa saya pilih istilah guru? Karena guru sebagai pengajar haruslah guru sebagai pembelajar. Nah, ini yang sangat menantang ya. Maka jelas ketika kita memutuskan untuk menjadi guru, kita harus menjadi pembelajar kembali dan terus menerus seterusnya. Nanti saya akan dalami bahwa konsekuensinya adalah pertama, kita harus suka baca. Saya tahu banyak metode belajar lain selain membaca, I know. Cuman nanti ada poin khusus kenapa saya menekankan soal membaca. Nah, menjadi pembelajar otomatis akan goyang sekali seorang trainer ketika nggak kerasa unsur itu, nggak kerasa sosok itu dalam dirinya, bahwa dirinya adalah seorang pembelajar. Itu karena dengan menempatkan diri sebagai seorang pembelajar, yang menjadi implikasi adalah satu, kerendahan hati. Ini pasti akan kerasa kepada orang yang senang belajar, pasti akan ada kerendahan hati. Yang kedua, keingintahuan. Ya, jadi sangat tinggi rasa ingin tahunya, nggak pernah berhenti mengeksplorasi sesuatu. Kebalikan dari keingintahuan adalah meremehkan sesuatu. Saya kadang-kadang agak sedih kalau dengar ada trainer tuh, itu kan cuman gitu-gitu aja, dalam arti meremehkan ya. Apa sih ya, dia kan cuma nyomot dari sini, dia tuh baca buku itu kan cuma gitu-gitu aja ya, belajar buku leadership cuma gini-gini, dengan nada yang betul-betul meremehkan. Menurut saya agak sedih dengan istilah itu, karena berarti kehilangan keingintahuan. Karena nanti keinginan tahuan implikasinya yang ketiga, kekaguman. Jadi ada kekaguman dari seorang pembelajar akan ilmu. Nah, kita akan bahas soal ilmu ini nanti di video yang lain gitu. Tapi itu poin saya, kenapa saya di video ini menekankan soal kalau kita mau jadi trainer, maka implikasinya, meskipun gak pakai istilah ya, tapi implikasinya adalah kita harus menjadi guru. Kita sebenarnya adalah seorang guru, dan hakikat pertama seorang guru adalah pembelajar. Kita harus consistently learning dan menjadi teladan akan hal itu. Kenapa? Nah, logika paling sederhana adalah yang kita ajarkan itu tidak lama lagi kemungkinan akan obsolete sebagai sebuah ilmu. Ya. Nah, artinya kan ketika mau obsolete, berhenti dong. Ya kan, pembelajaran kita bersama murid kita itu. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau kita berhasil mentransfer hakikat di balik sebuah ilmu, yaitu tadi keinginan, kegemaran, kehausan untuk belajar. Jadi sambil kita fasilitasi kelas, sambil mentransfer, berusaha lah ya, tidak selalu berhasil, sekali lagi ya, berusaha untuk mentransfer antusiasme terhadap ilmu, antusiasme terhadap pembelajaran. Nah, nanti moga-moga
itu yang akan menancap di dalam hati dari murid-murid kita, peserta kita. Dan pun ketika ilmunya sudah tidak lagi relevan secara teknis ya, tapi secara kegemaran belajar akan tetap bertahan dalam sanubarinya gitu. Begitu kira-kira, sampai sini dulu, moga-moga manfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.